Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yasin. Saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Jembrana. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu praktik coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Siska Aristiawati. Ibu Siska, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, Pak. Kabar Bapak bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Siska, saya ada tugas dari guru penggerak, yaitu tentang praktek coaching. Di sana terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah di tahap pra-observasi, yang kedua adalah tahap observasi, nanti kemungkinan saya akan ke kelas. Yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Nah, Bu Siska, untuk tahap pra-observasi kita mungkin melaksanakan hari ini, Bu. Dan untuk tahap observasinya, untuk di kelas, kira-kira Ibu Siska siapnya tanggal berapa, Bu? 8 Maret 2023 bagaimana, Bapak? Berarti hari Rabu, Bu. Nggih. 8 Maret 2023. Saya akan dikunjungi oleh pengajar praktik pada saat pendampingan individu kelima, Ibu. Jadi nanti kita bersama-sama dengan Ibu pendamping. Baiklah Ibu, biar cepat kita lanjut saja dengan pra-observasi, Bu. Bu Siska, kalau boleh tahu, pada saat observasi Ibu kan pastinya sudah mempersiapkan RPP, Bu. Apakah sudah siap, Bu? Sudah, Pak. Saya sudah menyiapkan RPP yang akan saya gunakan. Berarti Ibu sudah mempersiapkannya. Kalau boleh tahu, muatan pelajaran yang Ibu akan lakukan pada saat itu? Untuk muatan pembelajaran yang saya ambil IPS dan Bahasa Indonesia, Bapak. Berarti ini tematik, Bu. Berarti muatan pelajaran yang Ibu ambil adalah IPS dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri? Untuk tujuan pembelajaran ada 2. Yang pertama, siswa mampu menganalisis peranan Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama ASEAN di era globalisasi. Dan yang kedua, siswa mampu menggali informasi penting dari teks eksplanasi. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran, Bu. Yang pertama yaitu tentang peranan Indonesia di ASEAN. Yang kedua tentang teks eksplanasi, Bu. Bu Siska, dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Bu Siska itu yang ingin Ibu lihat pada anak-anak itu adalah area pengembangan di bagian apanya, Ibu? Untuk area pengembangan di keaktifan siswa, Pak, selama proses pembelajaran berlangsung. Berarti Ibu menginginkan atau ingin melihat keaktifan siswa pada saat belajar, ya? Kalau boleh tahu, Ibu Siska kalau sudah mempersiapkan RPP berarti kan sudah mempersiapkan strategi untuk mencapai tujuannya, Bu. Strategi yang Ibu siapkan bagaimana, Bu? Untuk strateginya saya sudah membuat, Pak, RPP dengan menggunakan model pembelajaran PDL berbantuan media pembelajaran SWE, yang mana nanti di dalam media pembelajaran SWE ini terdapat gambar, teks, dan video pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Berarti Ibu menggunakan model pembelajaran project based learning, Bu. Berarti dan dibantu dengan media pembelajaran yaitu berupa SWE, yang ada videonya, ada gambar, dan ada teksnya. Berarti setidaknya Ibu sudah mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi di bagian kontennya, Bu. Bu Siska, saya tidak sabar untuk melihat Ibu pada saat observasi nanti. Mohon bantuannya, Bu Siska. Pak, siap. Terima kasih, Bu Siska. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Ya, semangat sekali ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya. Baik anak-anak, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya.
Tadi Ibu sudah mengirimkan link SUE yang berisi tentang cerita rakyat. Silakan anak-anak baca ya. Bisa dibuka. Selain terdapat cerita, teks cerita juga berisi video tentang cerita bawang putih dan bawang merah. Coba anak-anak perhatikan ya. Hiduplah semua keluarga sangat bahagia, terdiri dari seorang ibu yang cantik Ingat depan ya. Dan kira-kira apa yang anak amanat dari cerita tersebut? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Risa. Dan pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa, anak? Ya, kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu kegiatan yang menghasilkan apa, anak? Ya, barang dan jasa. Nah, kira-kira selama anak-anak di sekolah, benda-benda hasil produksi apa saja yang kalian gunakan selama belajar di sekolah? Siapa yang sebutkan? Ya, Rizky? Meja apa lagi? Anak-anak mampu menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial, budaya, dalam lingkup ASEAN. Setelah nanti anak-anak mengamati video, kita tonton terlebih dahulu ya bersama-sama video tentang peranan Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik PLTA. Sudah tahu belum? Nah sekarang, supaya kalian lebih paham bagaimana proses menghasilkan listrik pada pembangkit listrik PLTA, sekarang anak ambil HP-nya. Tadi Ibu sudah mengirimkan link SUE, silakan anak-anak baca teks yang berjudul pembangkit listrik tenaga air, atau yang disingkat jadi apa, anak? Nah, jika belum, sekarang coba anak perhatikan ya video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama bagaimana proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik apa, anak? Tenaga mikrohidro ya. Nah, jika sudah paham, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 3 orang. Sekarang Ibu bacakan dulu ya. Untuk kelompok 1, Maura, Anggun, Rizky, dan Raffi. Tiap anggota di dalam kelompok mencatat hasil diskusinya. Setelah anak selesai berdiskusi, nanti masing-masing kelompok lanjut ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian buat. Bagaimana? Sudah mengerti? Sekarang, kelompok berapa yang mau maju duluan? Silakan maju depan semua ya. Coba sekarang kalian perhatikan, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka. Silakan Putri bacakan hasil dari diskusi dari kegiatan yang pertama. Yang lainnya perhatikan ya. Nah, hasil diskusi dari kelompok 3, apakah ada yang memberikan tanggapan? Ya, dari Anggun bagaimana? 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Mari anak-anak kita simpulkan pembelajaran kali ini. Tadi kita sudah belajar tentang kerjasama Indonesia dengan negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah menyenangkan? Ya, ingat ya anak-anak. Untuk pembelajaran berikutnya, silakan anak-anak pelajari di rumah tentang. Silakan anak-anak masukkan dulu bukunya ya. Sudah? Jangan sampai ada yang ditinggal. Untuk keselamatan kita bersama, mari anak-anak
observasi. Nah, hari ini saya ingin setelah itu ada pasca observasinya. Pada saat saya melihat Ibu mengajar kemarin dengan menggunakan model pembelajaran PBL ya, itu saya lihat anak-anak sudah cukup aktif Bu. Tetapi yang saya lihat setelah selesai pembelajaran itu raut muka Ibu kelihatannya masih ada yang kurang kayaknya, atau mungkin bagaimana, saya juga kurang jelas bagaimana Ibu ya. Begini Pak, dalam proses pembelajaran kemarin itu terlihat beberapa orang siswa kurang aktif dan bersemangat dalam pembelajaran, dan hasil belajar siswa juga kurang memuaskan Pak, karena sebagian besar murid itu mendapatkan nilai di bawah KKM. Oh, berarti Ibu hampir sama ya sama saya, yang ngelihatnya itu anak-anak kayaknya ada beberapa anak ya yang kayaknya kurang semangat ya. Berarti Ibu menyadarinya juga ya. Makanya saya lihat itu wajahnya Ibu agak berbeda seperti itu. Jadi mungkin Ibu merasa seperti itu, berarti kan ada di perasaan Ibu ada yang janggal gitu ya. Jadi rasa gimana kok merasa kurang puas seperti itu. Nah, menurut Ibu kenapa anak-anak itu ada yang kurang aktif atau kurang bersemangat seperti itu? Sepertinya begini Pak, karena saya menggunakan metode PBL itu sudah 1 bulan, kemungkinan siswanya itu bosan dengan metode yang saya terapkan di dalam kelas. Oh, berarti Ibu tahu ya penyebabnya ya, mungkinan anak-anak itu bosan dengan metode yang Ibu terapkan ya, PBL. Sudah selama sebulan Ibu menggunakan itu dan terus menerus Bu? Oh, Bu, berarti memang kemungkinan juga seperti seperti itu Bu. Nah, Bu Siska, kalau misalkan Ibu sudah menyadari bahwa anak-anak itu tidak kurang bersemangat karena metode yang Ibu gunakan itu terus-menerus seperti itu, kira-kira langkah Ibu selanjutnya untuk memperbaiki itu bagaimana Bu? Mungkin rencananya dalam pembelajaran ke depan saya akan memberikan ice breaking Pak di awal pembelajaran berupa tepuk-tepuk tangan supaya murid itu bersemangat dalam pembelajaran awalnya. Kemudian setelah itu di pertengahan pembelajaran saya juga akan memberikan ice breaking berupa nyanyian supaya siswa tidak bosan mengikuti pembelajaran. Nah, bagus itu Bu. Jadi kadang-kadang anak itu kalau misalkan belajar itu kelamaan kadang-kadang bosen ya. Mungkin dikasih ice breaking seperti itu biar membangkitkan semangat mereka lagi untuk belajar. Bagus sekali. Lalu kalau misalkan selain ice breaking ada lagi Bu kira-kira yang ya Ibu Pak, saya rencananya ingin menggunakan metode pembelajaran inovatif yang lebih bervariasi, dan di akhir evaluasi saya akan menggunakan quizzes sebagai bahan evaluasi sehingga siswa tersebut tertantang menjawab pertanyaan yang saya berikan. Bagus sekali Bu. Jadi pembelajaran inovatif yang lainnya ya, untuk Ibu biar tidak monoton mengajarnya di kelas PBL semua seperti itu ya. Karena begini Pak, semua siswa itu di kelas 6B itu rata-rata sudah memiliki HP, dan di sekolah juga sudah terdapat WiFi kan Pak. Jadi saya memanfaatkan fasilitas sekolah sebagai media pembelajaran agar siswa lebih tertarik lagi untuk belajar. Iya Bu, bagus Bu. Karena gini ya, benar sekali Ibu bilang ya, karena kita juga harus melek teknologi ya, apalagi perkembangan zaman sekarang udah makin maju ya, kita harus juga anak-anak memperkenalkan gaya belajar yang seperti itu Ibu. Nah Ibu, setelah Ibu sudah tadi mengetahui caranya untuk memperbaiki pembelajaran itu, kira-kira kapan rencananya Ibu akan melaksanakan kegiatan ini? Rencananya segera Pak, tetapi sebelumnya saya akan mencari referensi terlebih dahulu, mungkin di Google atau dengan teman sejawat, karena di sini kan guru kelas 6-nya ada 2. Mungkin saya akan meminta pertimbangan beliau metode pembelajaran mana yang sesuai diterapkan dalam pembelajaran berikutnya. Iya, bagus sekali Bu. Karena kita harus kolaborasi ya. Dan juga Google itu kan adalah sumber ilmu ya, yang dimana semuanya ada di sana. Ya, bagus sekali. Saya sangat senang mendengarnya. Jadi semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Nah, saya tunggu ya kabar baiknya kapan Ibu akan mulai kegiatan itu, dan kalau misalkan Ibu mau mulai, saya nanti boleh ya undang saya untuk ngintip pembelajarannya Ibu. Terima kasih Bu Siska atas kesempatannya, dan mohon maaf jika saya sering mengganggu Ibu waktu belajar. Tidak apa-apa Pak. Terima
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan pengalaman kepada saya sehingga saya bisa memperbaiki ke depannya pembelajaran di kelas. Terima kasih. Oke.